Kamu udah kepincut pengen punya HP dengan konektivitas 5G tapi dompet cuma nyimpen duit 2 jutaan. Kelihatannya para brand gadget yang menjamur di Indonesia emang paham banget deh sama kondisi masyarakat kita. Soalnya sekarang mereka udah bisa ngasih kamu smartphone 5G di range harga 2-3 jutaan aja. Nidya pun udah ngerangkumin juga beberapa produknya dalam 7 HP 5G termurah di Indonesia. Penasaran ada apa aja? Check it out! Masuk di rekomendasi yang pertama untuk HP 5G termurah nih, ada Samsung Galaxy M23 5G. Berkat chipsetnya yang menggunakan Snapdragon 750G, smartphone ini bisa kamu tes konektivitasnya loh kalau pengen ngerasain seberapa ngebut pakai 5G. Tapi ingat, konektivitas ini baru ada di sekitaran Jakarta aja ya guys. Alternatif lainnya, smartphone dengan jaringan 5G ini ternyata punya performa patut diperhitungkan juga loh. Soalnya kalau kita lihat dari Renzo Carlos yang nyobain main game PUBG Mobile dengan settingan HD High, hasilnya pun lancar banget. Tapi nih dia masih belum ngerasa maksimal nih, mengingat doi udah punya refresh rate 120Hz. Cuma ini nggak jadi masalah besar ya price bunganya, karena nih dia mainnya juga nyaman-nyaman aja kok. Buat menunjang performanya, Samsung Galaxy M23 5G disematkan kapasitas baterai 5000 mAh lengkap dengan fitur fast charging 25W. Kalau ngomongin baterainya awet apa enggak, nih dia rasa standar ya, karena berkat chipsetnya juga proses fabrikasi di HP ini udah 8 nanometer. Kalau dibandingin dengan kakaknya yaitu Galaxy M22, ini bisa dibilang yang namanya upgrade banget karena doi punya proses fabrikasi yang lebih besar yaitu 12 nanometer. Ada beberapa kelebihan yang bisa jadi perhatian kamu loh. Kamera utama smartphone ini udah bisa ngerekam video dengan resolusi 4K 30fps. Selain udah dilengkapi juga dengan konektivitas 5G, kamu juga bisa nikmatin konektivitas NFC-nya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy M23 5G ada di sini berikut. Untuk produk selanjutnya datang dari Cina yang ternyata di tahun kemarin mereka bikin inovasi yang cukup fresh nih menurut media. Yup, Vivo T1 5G. T-series ini sepertinya diluncurkan untuk mengisi segmen gaming dari brand Vivo, sehingga mereka bisa mendekati semua lini segmen penggemar gadget di Indonesia. Nggak tanggung-tanggung guys, mereka juga menyematkan konektivitas 5G di smartphone ini. Tapi karena jaringan ini belum tersebar merata di seluruh Indonesia, jadi nih dia bakalan bahas performanya aja ya. Dilengkapi dengan dua varian RAM yaitu RAM 4GB dan 8GB, Vivo T1 5G ternyata mampu guys bersaing dengan HP kelas 2 jutaan lainnya. Dilengkapi dengan fitur Dynamic Dashboard, kamu bisa lihat Bang Bewok pas main PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra. Doi kelihatan lihai banget nih mainnya. Selain dia main 30 menit pun ternyata suhu HP-nya juga aman banget berkat fitur Liquid Cooling System-nya guys. Terus nih kalau kamu lihat Bang Bewok gaming dengan smartphone ini, bodinya tuh kelihatan colorful banget gak sih? Ini karena Vivo nggak pernah absen untuk memikirkan desain smartphone mereka. Selain itu bobotnya juga terbilang ringan, hanya 187 gram dengan kapasitas baterai yang cukup besar. Cuma satu yang disayangkan guys, meskipun baterainya terbilang cukup jumbo 5000 mAh, smartphone ini nggak diimbangi dengan fitur fast chargingnya yang hanya 18W aja. Ini bakalan makan waktu banget kalau kamu ngecasnya dari kondisi baterai HP di 0%. Harusnya minimal bisa lah Vivo ngasih 25W gitu. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo T1 5G ada di sini berikut. Kelihatannya Realme juga nggak mau kalah guys untuk memperpanjang daftar HP 5G termurah di Indonesia. Ini dibuktiin dengan rilisnya Realme Narzo 50 5G. Selain menyematkan konektivitas 5G di smartphone-nya, Realme juga nggak ketinggalan untuk meningkatkan performa di HP ini guys. Kalau dibandingin dengan Samsung Galaxy M23 5G, Realme Narzo 50 5G punya efisiensi baterai yang lebih awet. Selain baterainya yang bisa bertahan seharian, terus gimana soal performanya? Berkat kombinasi RAM 6GB dan chipset Dimensity 810, Narzo 50 5G mampu memainkan game Mobile Legends di settingan grafis high dan refresh rate super. Terus untuk game PUBG Mobile, HP ini juga bisa dimainkan di settingan HD high.
High. Kalau beralih ke Call of Duty Mobile, kamu bisa mainin Naruto 55G ini di settingan grafis medium dan frame rate high. Kesimpulan yang bisa nih diambil sih dari ketiga game tersebut, semuanya udah bisa dimaini dengan lancar banget guys. Walaupun HP ini masih pakai panel IPS LCD display, tapi untuk tingkat kecerahan layarnya termasuk yang udah tinggi loh, yaitu 600 nits. Ini sih bakalan menunjang visual gaming kamu banget. Jika kamu penggemar game seperti Asphalt 9, Temple Run, ataupun Subway Surf, Realme Naruto 55G bakalan ngasih kamu pengalaman yang nyaman banget sih. Untuk spesifikasi dan harga Realme Naruto 55G terupdate ada di scene berikut. Untuk melengkapi daftar HP 5G termurah di Indonesia, sekarang nih dia rekomendasiin Samsung Galaxy A23 5G. Ada peningkatan yang signifikan loh kalau kita bandingin sama yang versi 4G-nya, dimulai dari performa hingga tampilan dari displaynya. Dengan chipset yang dipakai nih, Samsung Galaxy A23 5G mampu menghasilkan skor Antutu 298.502 poin. Walaupun skor Antutunya beda-beda tipis dari versi 4G-nya, tapi entah kenapa nih dia ngerasa performa tuh lebih gesit di HP ini. Kamu bisa lihat ketika digunakan untuk bermain COD Mobile, ternyata hasilnya cukup mulus guys, di kisaran 30-40 fps. Buat ngedukung performanya yang cukup ngebut, Samsung juga meningkatkan refresh rate untuk Galaxy A23 versi 5G-nya menjadi 120Hz yang sebelumnya 90Hz. Kalau kamu pakai buat main game bergenre FPS seperti PUBG Mobile dan Apex Legends, kemungkinan kamu nembaknya meleset tuh kecil banget guys. Tapi nggak lupa juga, skill berperan penting ya. Perbedaan selanjutnya yang kelihatan jelas pastinya dari konektivitas dong. Secara HP ini udah bisa 5G bro, tapi nggak usah khawatir karena pihak Samsung juga masih menyematkan fitur NFC di Samsung Galaxy A23 5G. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A23 5G ada di scene berikut. Kamu pengen punya RAM luas dan konektivitas yang stabil dari Xiaomi, tapi cuma punya budget 2 jutaan? Poco M3 Pro 5G hadir untuk memenuhi kemauan kamu nih. Soalnya selain menyediakan varian RAM 6/128GB, otak yang digunakan smartphone ini juga udah support koneksi paling mutakhir di zaman sekarang. Nah, otak yang dimaksud adalah chipset MediaTek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7 nanometer. Kalau kita lihat klaim di official website-nya, HP ini mampu bertahan hingga 2 hari. Tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya guys. Untuk urusan performanya, buat kamu yang hobinya gaming, smartphone ini bisa main Apex Legends di settingan Ultra HD dengan frame rate high. Terus kalau dipakai main Mobile Legends, doi juga udah bisa main di settingan Ultra dengan frame rate high. Dari kedua game ini terbukti kalau Poco M3 Pro 5G lancar-lancar aja guys performanya. Gak ada kendala sama sekali ya. Terus untuk memaksimalkan performanya juga, HP ini punya fitur Dynamic Switch yang bisa menyesuaikan refresh rate layar dari 30Hz hingga 90Hz. Fitur ini bakalan kepake banget pas gaming. Terus kamu atur refresh rate-nya manual di 90Hz. Tapi ada satu catatan yang wajib jadi perhatian kamu nih guys. Kalau emang tertarik dengan HP ini karena ngincer kameranya juga, ternyata smartphone ini masih belum menyediakan lensa ultrawide untuk kamera utamanya. Kalau ngerasa info dari Nidia masih kurang, bisa banget loh cek spesifikasi dan harga terupdate dari Poco M3 Pro 5G di scene berikut. Untuk urutan ke-6 dalam daftar HP 5G termurah ada Redmi Note 10 5G. Menjadi salah satunya smartphone di lini Note 10 series dengan jaringan 5G, performa dari HP ini nggak bisa dianggap remeh guys. Ditemani dengan RAM dan internal storage-nya yang super luas yaitu 8/128GB, smartphone ini dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 700 untuk mendukung performa dan konektivitasnya. Hebatnya lagi, ternyata Xiaomi udah ngasih fitur dual 5G supaya makin maksimal nih make si jaringan super kenceng di SIM 1 atau SIM 2. Punya spek yang 11-12 sama Poco M3 Pro 5G, kira-kira performanya sama-sama oke atau justru lebih unggul? Pas HP ini dipakai buat main Apex Legends, settingannya udah bisa kebuka juga di Ultra HD High. Hasilnya ternyata sama mulusnya kayak main di Poco M3 Pro 5G guys. Terus kalau smartphone ini dipakai main Mobile Legends, kamu bisa ngerasain settingan mentok Ultra di HFR on. Lagi-lagi hasilnya sama stabilnya kayak di Poco M3 Pro 5G. Tapi kalau kita lihat dari waktu rilisnya, Redmi Note
Note 10 5G rilis lebih dulu di kuartal pertama tahun 2021 nih guys. Jangan-jangan Poco M3 Pro 5G itu sebenarnya Redmi Note 10 5G tapi cuma ganti baju aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 10 5G ada di scene berikut. Sejauh ini, menurut kamu gimana sama rekomendasi dari Nidia? Kira-kira masih ada nggak sih yang bisa nandingin dari ke-6 produk tersebut? Coba dong tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa juga ya buat like, share, dan subscribe channel YouTube Ricebook supaya nggak ketinggalan informasi seputar smartphone terbaru di sepanjang tahun 2023 ini. Masuk ke urutan terakhir untuk HP 5G termurah di Indonesia, ada Infinix Hot 20 5G. Sebagai HP yang bisa ngejamin pengalaman internet super ngebut di tahun 2023 ini, kira-kira ada apa lagi sih kelebihannya? Yang pertama, karena udah pakai chipset Dimensity 810 5G, membuat HP ini ternyata bisa ngasih kamu performa yang oke banget. Dikombinasiin dengan refresh rate 120Hz, baterai 5000 mAh, dan RAM-nya yang bisa di-extend hingga 7GB. Bikin pengalaman gaming kamu jadi makin jos abis. Udah gitu, kalau kamu bandingkan dengan Infinix Hot 20s yang pakai chipset Helio G96, jelas banget HP ini bakalan lebih awet baterainya. Ini karena Dimensity 810 5G yang ada di Infinix Hot 20 5G sudah memiliki fabrikasi 6 nanometer, sementara Helio G96 proses fabrikasinya masih 12 nanometer. Emang sih varian RAM di HP ini tuh justru lebih kecil dari Infinix Hot 20s. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya sepadan ya. Terus kalau kamu merasa internal storage-nya masih kurang, kamu bisa menambahkan external memorinya juga di HP ini hingga 1TB. Dan ini lebih gede dari Infinix Hot 20s yang cuma bisa sampai 512GB aja. Satu keunggulan lagi yang bisa menarik perhatian kamu, ternyata HP ini udah nyediain konektivitas NFC juga loh, dengan budget 2 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Hot 20 5G ada di scene berikut. Udah datang nih waktu Indonesia bagian ini, Desin pamit. Cobalah!